Saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuan kita sebagai orang percaya adalah bukan hanya untuk diselamatkan tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Salah satu cara keserupaan itu terjadi adalah ketika kita berada di dalam komunitas. Sebab di dalam komunitas kita menjadi serupa dengan Kristus, di dalamnya kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Kemudian di dalam komunitas kita juga boleh melihat apakah keserupaan dengan Kristus itu sudah ada dalam hidup kita atau dalam kehidupan sesama kita melalui interaksi yang terjadi di dalamnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11 berbicara tentang bagaimana kehidupan Kristus, apa yang dia kerjakan dan lakukan sehingga dia boleh menyelamatkan kita. Nah, saya akan bacakan di dalam ayat yang kelima saja. Filipi 2 ayat yang kelima berkata demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya gaya hidup Kristus itu muncul dalam kehidupan kita, dimulai dari pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus. Ketika pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus ada dalam kehidupan kita, maka saya percaya keserupaan itu akan muncul secara alami dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita bisa melihat dalam tulisan Rasul Paulus ini, dia mengungkapkan bagaimana selayaknya tampilan orang percaya ketika mereka berada dalam komunitas, di mana dalam komunitas itu dikehendaki supaya satu dengan yang lain bisa diproses menjadi serupa dengan Kristus dan memperlihatkan pikir laku ucapnya yang serupa dengan Kristus. Mari kita lihat tanda keserupaan itu. Yang pertama adalah hidup dalam kasih. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat 3a dalam pasal yang sama, saudara, dikatakan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, dikatakan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Artinya adalah orang yang belajar hidup dalam kasih, dia berempati dengan pergumulan orang lain. Orang yang belajar hidup dalam kasih, dia mempersatukan bukan memecah belah. Orang yang belajar hidup dalam kasih, dia tidak meninggikan dirinya sendiri di tengah-tengah orang-orang yang berada dalam komunitasnya. Inilah tanda orang yang berusaha ataupun orang yang mau diserupakan dengan Kristus. Hal yang kedua adalah hidup rendah hati. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3b dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Rendah hati berbicara juga tentang apa? Dia menaruh hormat kepada sesama, tidak peduli di mana strata sosial orang tersebut. Kemudian dia menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya, bahkan memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kembangkan hidup dalam kasih dan hidup dalam kerendahan hati ini dalam kehidupan kita, supaya keserupaan Kristus muncul nyata secara alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.